Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak tim surveyor dari Laskesi, Bapak Zuliza Kaswendi, MKes. Yang saya hormati Bapak Nasrul Diman, SKM. Selamat datang Bapak berdua. Inilah kami, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Dr. Yana Elizabeth. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil. Yang saya hormati para Bapak Kabid P2 dan juga jajarannya. Yang saya hormati para kepala desa yang sudah berkenan hadir di pagi ini. Bapak Lurah yang hadir pada pagi ini. Tim penggerak PK, baik PKK Kecamatan, PKK Desa, dan juga Bapak Ibu, para Ibu kader yang ada di binaan Puskesmas Rimbu Bujang 2. Yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada pagi ini. Yang saya hormati para rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, semua staf Puskesmas Rimbu Bujang 2. Puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan dengan limpah dan rahmatnya sehingga kita pada pagi ini kita dapat berkumpul bertatap muka di aula atau tepatnya di Puskesmas Rimbu Bujang 2 dalam rangka survei reakreditasi tepatnya di tahun 2024 yang kedua ini Pak reakrinya. Selamat dan salam kita haturkan junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW. Perlu saya sampaikan Bapak, mungkin hari pertama mungkin udah ada koreksi, sebelumnya minta maaf Bapak, ada hal-hal yang mungkin ada koreksi, mungkin mudah-mudahan kami bisa memperbaiki. Terlebih dahulu mungkin Bapak saya juga memperkenalkan pertama dari PJ UKM Sucika. Ini kalau sebelahnya Ruben ini Pak, bagian IT-nya kami Pak. Nah, termasuk yang selama ini dengan berjalannya RME, alhamdulillah RME sudah berjalan, walaupun mungkin masih ada koreksi. Mungkin kalau pengalaman kami Pak, RME kemarin ada binaan dari Inspektorat Provinsi Jambi, mudahan termasuk menjadi contoh karena di tempat-tempat lain apresiasi juga katanya di tempat lain baru istilahnya di pendaftaran atau beberapa poli. Alhamdulillah kami mungkin hampir semua unit pelayanan sudah terkoneksi Pak. Terakhir tepatnya di yang bisa berjalan di Januari Pak, Januari kemarin Pak. Kami dengan alhamdulillah bisa menjalankan ya Pak ya. Mudah-mudahan mungkin nanti Pak, karena ini proses-proses juga, karena mungkin masih ada kendala, mungkin perlu bimbingan dari Bapak Ibu Bapak semuanya. Terus di sebelahnya itu PJ KMP Pak, itu Cici Yulia di merangkap sebagai TU Pak, PJ KTU kami. Di sebelahnya itu PJ UKPP Dr. Sarwedi Pak. Ini udah lama juga mengabdi di sini Bapak. Ini PJ PPN Putri, ini pemegang gizi ini Pak. Ini di sebelahnya PJ Mutu itu Dr. Mustika. Di sebelahnya itu sebagai MC tadi Apung Kriasih Pak. Ini di sebelah Bapak ini ada para sejawat Dr. Anggi, Dr. Gigi Anggi yang sebelah kanan. Sebelahnya ini belum ketemu Pak, kemarin belum ketemu karena memang standby di UGD, Dr. Lilian Hidayah ini Pak. Di sebelahnya yang paling senior di sini Pak, Dr. Sanusi. Senior di antara kami dan di antara Bu Kadis Pak. Kalau dibilang tua nanti kejam Pak, kasihan. Ya. Inilah kami Pak Puskesmas Rimbu Bujang 2 yang istilahnya di sisi lain mungkin saya sebagai kepala Puskesmas agak berat juga Pak, karena selalu menyebut tolak ukur dan gambaran tebu itu di sini Pak. Ini yang istilahnya mudah-mudahan kami di sini bisa mewujudkan sebagai gambaran ataupun tolak ukur Kabupaten Tebo juga. Dan juga kami mudah-mudahan tetap solid kompak untuk kedepannya juga, karena tanpa dukungan kawan-kawan juga dan juga lintas sektor Pak. Ini mohon maaf Pak, lintas sektor ini sebetulan ada acara mendadak juga di Kabupaten di Pendopo, ada masalah stunting, dan juga Pak Camat tadi ada acara mendadak juga Pak ya, untuk apel bersama juga karena memang ada sesuatu yang penting disampaikan. Mudah-mudahan nanti sudah apel bisa bergabung ke sini. Alhamdulillah Pak Dan Ramil bisa bergabung. Ini selalu kalau ada undangan selalu hadir juga ini Pak Dan Ramil ini. Tanpa Pak. Terima kasih para Bapak Ibu semuanya yang sudah datang. Pada prinsipnya kami
atas nama keluarga besar Puskesmas terus saya sendiri Pak akan berusaha semaksimal mungkin karena pengalaman 2019 jangan sampai ada terulang kegagalan kami untuk menjadi paripurna karena kami waktu 2019 sangat-sangat berharap untuk menjadi paripurna Pak. Mudah-mudahan jangan sampai terulang. Saya rasa Bapak Kades pun tahu juga Pak Kades, Pak Bagio ya Pak Bagio, Pak Marno baru kita Pak Bagio kita jangan sampai terulang ya Pak ya untuk menjadi ke depannya. Jadi itu mungkin Pak gambaran yang ada kawan-kawan kami di Puskesmas. Mudah-mudahan kita semuanya untuk 3 hari ini bisa saling bekerja sama, saling melengkapi, saling menutupi melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita. Puskesmas 1000 Bujang 2, mantap, pasti puas. Puskesmas 1000 Bujang 2, Laskesi, Laskesi. Oke, makasih. Mungkin sebelum saya tutup Pak, ada sedikit saya berpantun sedikit Pak. Sebenarnya saya nggak bisa berpantun, tapi karena kawan-kawan Bapak harus menyiapkan pantun, mau nggak mau saya nyiapkan ya Pak ya. Sebelum nanti serah kendali diserahkan sama surveyor, karena nanti kan udah lain ceritanya ya. Izin Pak Kadis, mungkin nggak nyambung sedikit nggak apa-apa Pak Kadis. Jiwa-jiwa romantis nggak ada Pak, jadi pemerayu nggak ada. Lugu juga kayak Bapak dulu Pak katanya Pak. Makan ketupat di pagi hari. Coba tambahkan sambal terasi. Tiba saatnya survei reakreditasi. Tiba saatnya survei reakreditasi. Hasil paripurna yang kami nanti. Jalan-jalan ke kota Jambi. Jangan lupa singgah ke Gentala Arasi. Selamat datang Bapak Nasrul dan Bapak Kaswendi dalam rangka survei reakreditasi. Mohon maaf Pak, sebenarnya malu Pak kalau dibilang cakep, nanti pantunnya nggak nyambung sebenarnya takutnya. Tapi nggak apa-apa Pak. Hari petang mencari ikan lokan. Ini khusus Bu Kadis Pak ya, nggak apa-apa. Karena memang banyak Pak. Ikan didapat dibawa ke Teluk Kuantan. Terima kasih kepada Dr. Yana kami ucapkan untuk mewujudkan paripurna yang kami dapat, kami nanti. Kami nantikan Pak. Atau kami dambakan tidak apa-apa ya Pak ya. Oke. Ini untuk bapak-bapak yang hadir juga semuanya. Karena memang banyak Pak. Lintas sektor kami ini jasanya untuk Puskesmas Pak. Solid ya Pak Kades ya, Bapak Lurah. Manis sungguh gadis Kelantan. Mbak Soleh indah, tampak sempurna. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung untuk menjadi paripurna. Mungkin itu Bapak sekretaris pengantar dari Puskesmas sebagai Kepala Puskesmas. Mudah-mudahan untuk kan semuanya nggak usah terlalu tegang, dan saya pun berusaha untuk bisa tegang juga Pak. Sebenarnya paling berat karena beban pada saya Pak, termasuk Bu Gadis mungkin. Tapi untuk kan semuanya kita dukung, butuh semangatnya semuanya untuk berproses. Tetap jaga komunikasi yang bagus dengan Bapak semuanya. Terima kasih. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo kepada Ibu Dr. Yana Mkes kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak semangat nih Pak. Kalau gini nggak usah kasih paripurna Pak kalau kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ini layak Pak, layak paripurna, ada harapan ini. Ya, yang saya hormati, saya banggakan Bapak-Bapak surveyor dari Laskesi, Bapak Kaswendi, Bapak Nasrul. Terima kasih Pak berkenan datang ke Kabupaten Tebo, ke Puskesmas 1000 Bujang 2 untuk survei di sini.
Mohon maaf jika dalam penyambutan tadi banyak kekurangan Pak. Yang kami hormati Bapak Kabid P2, Ibu Hartati dari Seksi Yankes, Bapak Kepala Puskesmas, Bapak Camat. Makasih Pak Camat. Harusnya rapat stunting ya Pak ya di Tebo ya Pak. Wah luar biasa Pak Camat Pak. Harusnya Pak Camat hari ini pagi ini jam 9 rapat stunting, konvergensi stunting di Tebo, di Pendopo itu dihadiri oleh Bapak Bupati langsung Pak. Tapi menyempatkan datang ke Rimbo 2 untuk mendukung survei reakreditasi ya Pak. Jadi paripurna ya Pak ya harapannya ya Pak ya. Makasih Pak Camat, Bapak-Bapak Kades, Pak Dan Ramil, Bapak Ibu Linsek, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan keluarga besar Puskesmas Rimbo Bujang 2. Syukur alhamdulillah akhirnya sampai di hari ini hari pertama. Masih tegang semua Pak, tapi hari ini teman-teman semua akan tahu ternyata survei bersama Laskesi itu ya, dan saya sudah dengar itu dari teman-teman yang sudah disurvei, puskesmas lain yang sudah disurvei, bedalah dengan survei 2019 Pak Kapus. Jadi Pak Kaswendi dan Pak Nasrul sedikit lah Pak ya, 2019 itu begitu keluar hasil survei Pak, mereka semua merajuk Pak. WA grup itu hening dan sepi Pak. Dan mereka bilang begini, gak mau lagi kami berproses. Mereka gak tahu Pak, kalau saya juga sebetulnya merajuk saat itu. Seperti itu, dan insya Allah ya Pak Kapus ya, kekecewaan tahun 2019 tidak terulang lagi di sekarang. Ya. Dan teman-teman keluarga besar Puskesmas Rimbo Bujang 2, kalian beruntung karena mendapatkan surveyor yang luar biasa. Seperti Pak Kapus bilang ke saya Pak, begitu keluar nama Pak Kaswendi, langsung nelpon saya gini, loh Kak, ini Pak Kaswendi, ini surveyor senior loh Kak. Lepinternya gak ampun-ampun, kami piye katanya begitu. Gak usah khawatir, karena justru teman-teman akan mendapatkan banyak, walaupun sebetulnya survei ini memotret ya Pak ya, bukan bimbingan. Tapi saya yakin Pak Kaswendi dan Pak Nasrul akan memberikan bimbingan yang terbaik untuk kalian, siap untuk menuju paripurna. Sekali lagi terima kasih Pak untuk kedatangan Bapak dan Pak Nasrul. Doa saya Pak Kaswendi dan Pak Nasrul diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kesuksesan, rezeki yang berlimpah. Begitu juga dengan teman-teman dari keluarga Puskesmas Rimbo Bujang 2. Laskesi? Puskesmas Rimbo Bujang 2. Ini gak ada apinya, berdiri dulu yang puskesmas. Yang puskesmas berdiri dulu. Puskesmas Rimbo Bujang 2? Mantap pasti puas. Kurang berapi. Puskesmas Rimbo Bujang 2? Mantap pasti puas. Laskesi? Mudah, bermutu dan menyenangkan. Puskesmas Rimbo Bujang 2? Paripurna, paripurna, paripurna. Yes. Puskesmas Rimbo Bujang 2? Paripurna. Ada harapan Pak kalau gitu ya Pak ya. Ya terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kaswendi dan Pak Nasrul, Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti survei 3 hari ini. Dan semoga 3 hari ini kita semua dalam keadaan sehat, juga kegiatan survei kita berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya sudah dibikinin pantun Pak. Itu yang bikinin pantun Pak Kabid P2 sudah ngelirik-lirik saya rupanya Pak. Loh kok dibikinin gak dibaca katanya. Pak Kapus, saya juga punya pantun ya. Pak Udin dari Sukabumi jalan-jalan ke Gunung Kerinci. Selamat datang Bapak-Bapak surveyor, Pak Kaswendi, Pak Nasrul dari Laskesi. Selamat menjalankan survei akreditasi. Beribu payau di perbatasan. Cakepnya gak kenceng. Ulang. Beribu payau di perbatasan. Menari indah, tari dansa. Mama Iriana nama kepala dinasnya. Imut cantik dan baik hatinya.
Salah, itu karangan saya sendiri. Kenapa tepuk tangan? Ya, ulang ya. Beribu payau di perbatasan. Menari indah, tari dansa. Kepada bapak-bapak surveyor kami menaruh harapan. Untuk Puskesmas Rimbo Bujang 2 paripurna. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima kendali dari Kepala UPTD Puskesmas Rimbo Bujang 2 kepada Ketua Surveyor Laskesi yaitu Bapak Dr. Yuliza Kaswendi MKes. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Tim Surveyor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Rimbo Bujang ya, yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak. Bukan hanya sibuk, sebetulnya beliau harus hadir di sana, tapi dia sempatkan ke sini. Saya merasa sangat tersanjung sebagai surveyor. Tapi dengan tersanjung itu, kepala saya makin berat sebetulnya Pak. Ya, Bapak udah datang, Puskesmas ini enggak saya kasih paripurna, gimana gitu kan. Itu. Di sana beratnya gitu kan. Iya, beratnya di sana. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Ibu Riana. Ya, yang sudah sangat lama saya kenal sebetulnya. Kemudian Kabid P2, baru kali pertama ketemu saya. Dan dari Bu Hartati dari Yankes, Pak Dan Ramil yang juga sudah hadir, dan juga para kades, lurah dari Dinas Pendidikan tadi ya, enggak ya? KUA, dari KUA, dari Ibu Kader, para lintas sektor, dan yang paling kami sayangi, para staf puskesmas yang dari wajah-wajahnya aja sudah terlihat ada harapan paripurna. Oke. Baik. Ya. Dan juga hadirin hadirat yang berbahagia, termasuk para kameramen. Wah, ini sound systemnya udah luar biasa ini, ya kan? Sebetulnya acara pembukaan kita udah berakhir, ya. Dan untuk itu mungkin silahkan kita ramah tamah aja dulu, gitu kan? Nanti baru kita masuk acara surveinya. Salah satunya adalah nanti baru dengan paparan dari Kepala Puskesmas. Jadi sekarang kita ramah tamah dulu. Ya, kami persilahkan, dinikmati. Ya, karena kendali acara di saya, ya kan? Bukan kendali Puskesmas, tapi kendali acara. Nah, ya, silakan Bapak-bapak dinikmati dulu hidangan yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu, ya ini baru kita mulai sesi pertama survei, ya. Bagi Bapak Ibu para undangan, ya, kami persilahkan ikut. Tapi kalau ada kesibukan lain juga enggak masalah Pak Dan Ramil juga Pak Camat. Tapi kalau mau ikut tambah ada harapan gitu kan. Tapi karena ada kesibukan lain ya kami enggak ngusir sebetulnya. Jadi bagi Pak Dan Ramil atau
kawan-kawan lain dari lintas sektor, kami persilahkan, termasuk Ibu Kader, ya kan. Kalau mau ikut silahkan, gitu. Tapi kalau ada kesibukan lain sudah boleh. Oke, mari. Ya, makasih banyak Pak ya. 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 Ya, ada kunjungan, apalagi ada kunjungan. Ya, udah bisa. Oh iyalah. Iyalah. Iyalah, ya pasti itu semua kok. Stunting itu udah tugas negara sekarang itu. Oh gitu, ya. Silakan Pak. Makasih banyak Pak ya. Ya. Oke. Baik. Ya. Oh yang lain ikut kelihatannya ini. Mampak dan Ramil sangat sibuk. Ada harapan. Baik. Pertama sekali kita banyak bersyukur pada Allah dengan anugerahnya. Kita diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu dapat kita berkumpul bersama pada pagi ini. Oleh sebab itu salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sebelum saya lanjut, ada 2 pertanyaan pra-survei. Kalau bisa dijawab oleh kawan-kawan dari Puskesmas, saya jamin saya bantu untuk paripurna. Kalau bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, tadi dalam yang saya sebutkan, pada Tuhan yang telah menganugerahkan. Dengan anugerahnya itu kita dapat berkumpul bersama. Kalau tidak ada anugerahnya, nggak dapat kita berkumpul bersama. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Apa itu anugerah Tuhan itu? Kan sayang kalau sudah sering disebut kita nggak tahu sebetulnya. Ada yang bisa jawab? Anggi, Mutu mana Mustika? Bisa jawab? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan pada yang terang benderang. Jadi kalau tidak keluar kita dari kegelapan kepada yang terang benderang, tidak umatnya, itu artinya gitu kan. Apa itu yang gelap? Apa itu yang terang benderang? Itu pertanyaan kedua. Ada yang bisa jawab? Silakan. Dari mana Bu? Kasih Ibu tuh mic-nya. Wah, luar biasa lintas sektor yang jawab. Ya. Ada harapan gitu kan. Apa itu? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pamer dulu ya Pak. Ya. Sekolah kami adalah sekolah program sekolah penggerak angkatan 2 dari kementerian. Kemudian kami adalah sekolah binaan dari Puskesmas ini Pak. Terima kasih. Puskesmas ini sudah kerja sama luar biasa Pak. Oke. Untuk sekolah kami. Ya. Pertanyaan Bapak yang pertama anugerah ya Pak. Ya. Apa itu? Jadi anugerah itu tidak berwujud, tapi dapat kita rasakan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Apa itu? Salah satunya adalah sehat Pak. Karena anugerah sehat, pagi ini dapat terlaksana akreditasi di Puskesmas Rimbo Bujang saat ini Pak. Yang kedua, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Lanjut. Semoga akreditasinya berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang kedua, apa itu yang gelap dan apa itu yang terang benderang? Gelap dan terang benderang. Kita kembali bahwa Nabi Muhammad SAW ada Nabi kita yang sudah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang seperti saat ini. Dengan semua ajaran beliau yang harus kita laksanakan dan kita syukuri secara bersama-sama. Sehingga Rimbo Bujang menjadi Puskesmas Rimbo Bujang menjadi puskesmas yang terbaik. Itu Pak mungkin dari saya seremonial bahwa tidak bisa berwujud tetapi bisa kita rasakan Pak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Gelap, apa itu yang gelap, apa itu terang benderang, apa itu anugerah. Dari staf Puskesmas, lintas sektor lagi. Luar biasa pertanyaan saya terbang.
terpancing lintas sektor untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Saya langsung aja Pak. Apa yang dipertanyakan oleh Bapak tadi, yang pertama anugerah. Anugerah itu adalah suatu pemberian. Ya, betul. Suatu pemberian dari Allah kepada kita, contohnya. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya ya kesehatan, kesempatan, rezeki dan sebagainya. Oh gitu, ya. Termasuk pada hari ini paripurna Pak. Ya, oh gitu. belum dianugerahkan itu. Mudah-mudahan Pak kami Ada berdoa. harapan. Harapan kami begitu Pak. Ya, oke. Dan yang kedua, pertanyaan Bapak tadi, apa itu kegelapan? Apa itu yang terang benderang? Ada terang-terang. Apa itu? Kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah lahir itu dinamakan suatu kegelapan, kebodohan, zaman jahiliyah. Ah, Nah sekarang setelah lahirnya Nabi Muhammad kita dibimbing kepada jalan yang terang benderang, yang penuh apa itu pendidikan, apa itu ya termasuk anugerah tadi. Kemudian kita melaksanakan yang terutama umat muslim melaksanakan yang tidak dilaksanakan dapat dilaksanakan. Itu Pak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Satu saja. Oke, lintas sektor cukup dulu. Oh, Bapak semangat untuk menjawab. Silahkan. Ya, silahkan. Wah, ini udah luar biasa. Udah kayak wawancara Izin lintas Bapak Ibu sektor ya. aja gitu. Langsung saja Ya. Pak Dokter mohon izin. Ya, silakan. Linsek terus. Ya, silakan. Langsung saja Bapak, saya mungkin mau menjawab yang pertama dulu. Ya. Bahwa anugerah itu adalah otoritas Tuhan yang diberikan kepada ciptaannya tentunya. Atas Berupa apa? dasar Berupa- semua sifat-sifat mulianya. Apa itu? Ya, kalau orang muslim itu terangkum dalam basmalah nih. Apa itu? Ya kasih sayang. Oh gitu. Dalam bentuk yang tentu sangat bermacam-macam, termasuk kesehatan dan lain-lain tadi. Kemudian yang kedua, Ya. terkait dengan gelap terang, saya pikir tidak bisa diartikan secara harfiah saja bahwa gelap dan terang itu bisa dirasakan sekalipun orang buta. Jadi apa itu? Apanya itu Ya, yang penting. Iya adalah petunjuk Bapak. Tunjuk. Ialah petunjuk yang diturunkan oleh Tuhan. Saya tidak membatasi dari Nabi Muhammad saja, nanti akhirnya kita nyalahkan dengan nabi-nabi terdahulu. Bahwa petunjuk itu sudah diturunkan oleh Tuhan sejak beliau menciptakan segala ciptaannya. Oke, mungkin itu. Baik, tepuk tangan. Oke. Tidak ada yang salah jawabannya. Terakhir dari salah satu staf puskesmas yang sekarang lagi pakai baju baru. Baju baru kan? Ya, silakan. Mustika. Assalamualaikum Sempat dicuci apa enggak warahmatullahi gitu ya. wabarakatuh. Izin menjawab Pak Dokter. Jadi kalau anugerah itu menurut saya jadi suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Betul. taala. Itu kata lainnya. Ya, Apa itu? dalam bentuk kesehatan, kegembiraan, kenyamanan hati, kemudian kebahagiaan hidup dan lain sebagainya. Dan itu kebanyakan tidak bisa kita lihat tapi kita bisa merasakannya. Oke. Kemudian yang kedua tentang Tepuk tangan dulu. Jawaban pertama. Jawaban kedua. Kemudian yang kedua tentang dari gelap menjadi terang. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Jadi bukan berarti nabi-nabi sebelumnya itu tidak sempurna. Tapi Nabi Muhammad lah yang menyempurnakan. Jadi dari sebelumnya kita tidak tahu apa-apa, ajaran yang sebelumnya belum sempurna, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin seperti itu. Terima Baik. kasih dokter. Tepuk tangan. Jadi dari sekian jawaban tentunya tidak ada yang salah. Tapi dalam hal ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit. Karena ada kata anugerah, ada kata karunia, ada kata rahmat. Itu berbeda sebetulnya. Antara anugerah, karunia, rahmat itu beda. Gitu kan? Apa itu anugerah, apa itu karunia. Kalau rezeki termasuk karunia. Kalau yang dikatakan dengan anugerahnya, kita dapat berkumpul bersama. Artinya apa? Tanpa anugerahnya nggak bisa kita berkumpul. Ya kan? Dengan anugerahnya kita bisa sehat. Jadi bukan sehatnya ini anugerah, dengan anugerahnya kita bisa sehat. Kalau tidak ada anugerah nggak bisa sehat, walaupun beri kesehatan. Apa itu? Iya betul, nikmat itu apa? Itu kan kata juga baru.
Wujud bendanya apa? Itu pertanyaannya. Nah, benda, ini benda dia ini. Benda, apa bendanya? Sebetulnya adalah anugerah ataupun nikmat itu kan bahasa Arab. Bahasa kita rasa. Sebelum saya jawab bahwa Tuhan itu menurunkan utusannya termasuk Kristiani, Isa, itu utusan Tuhan. Itu semuanya memang mengeluarkan umat dari kegelapan pada yang terang benderang, sama semuanya. Jadi kalau agama dari Tuhan itu sama, ajaran itu ajaran dari Tuhan semua. Ya kan? Kita tidak dalam kondisi salah menyalahkan gitu kan. Enggak pernah ada satupun perintah Tuhan, kalau karena saya dalam agama Islam, dijadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak. Gunanya apa? Untuk saling kenal mengenal. Tidak ada untuk saling salah menyalahkan, untuk saling hina menghina. Tapi ujung ayatnya menyatakan, yang paling mulia di antara kamu adalah paling bertakwa. Ya kan? Apa itu takwa? Nanti lagi pertanyaannya. Nanti kita survei akreditasi soalnya, bukan. Jadi anugerah itu sebetulnya adalah ruh kita itu masing-masing. Coba kalau tidak dianugerahkan, itu kan pemberian Tuhan itu. Coba kalau nggak ada ruh, bisa kita berkumpul bersama? Tidak bisa. Nggak ada ruh, bisa kita sehat? Tidak bisa. Karena ruh kita bisa tampil seperti ini semua, termasuk saya. Itu pada waktu tidur, kalau dalam ajaran agama Islam, ruh itu dikembalikan kepada Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Waktu kita bangun, kembalikan lagi. Aku tiupkan ruh pada kata Tuhan, maka timbullah dengan adanya ruh, timbullah pendengaran dan penglihatan. Jadi bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, tapi ruh yang melihat melalui mata, mendengar melalui telinga. Tapi ujung ayat itu yang perlu kita pertimbangkan betul-betul, kutipkan ruh, kalilam matas kurun, sedikit sekali yang berterima kasih. Yang sedikit itu yang masuk surga sebetulnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit, semuanya. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Baik, ini kita survei atau apa? Baik, kira-kira begitu. Jadi yang gelap dan terang benderang mas tadi, dengan turunnya Rasul atau utusan Tuhan, kita diberikan penjelasan-penjelasan yang langsung dari Tuhan melalui Rasulnya. Ini yang harus kita jalankan. Supaya kita apa? Supaya kita masuk surga. Ya kan? Jadi yang masuk surga itu bukan orang Islam semua, bukan. Semua umat Nabi yang ajarannya dari Tuhan juga punya kesempatan untuk masuk surga gitu. Asal dia mengikuti ajaran agamanya gitu kan. Jadi kita kalau meyakini agama Islam, jalankan agama Islam itu sesuai aturan. Meyakini agama Kristen, jalankan agama Kristen itu sesuai dengan aturannya. Meyakini agama Yahudi juga begitu. Yahudi itu sebetulnya kata-katanya tetap ada amin. Kristen juga ada amin. Islam apa ada amin. Tapi dalam Al-Quran nggak ada ditulis amin. Gitu kan. Apa itu sebetulnya amin? Itu yang perlu kita kaji dalam kajian-kajian gitu kan. Cerita dikit Pak Camat ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita lanjut ya. Ini dasar kami bertugas, ada surat dari Laskesi nomor 161 tanggal 14 Mei saya ditugaskan ke Puskesmas Rimbo Bujang 2 ya dalam hal ini. Ya. Jadi sudah saya terima. Seminggu sebelum di sini surat tugas sudah saya terima. Saya sudah kontak PIC-nya Bu Cici ya. Wah ini surveyornya. Saya cari foto Pak Nasrul nggak dapat, itu juga yang saya dapat gitu kan. Cari dari profilnya gitu kan, foto profilnya. Ya. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim. Ya. Kemudian ceritanya akreditasi. Apa itu akreditasi sebetulnya? Mungkin kalau kawan-kawan puskesmas sudah dikunyah setiap hari. Mungkin Bapak Ibu para lintas sektor agak jarang mendengarnya, walaupun sudah sering juga karena sibuk dengan puskesmas. Akreditasi itu adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan di puskesmas ini setelah dilakukan penilaian. Yang hari ini 3 hari mau dilakukan penilaian
Dan itu harusnya telah memenuhi standar akreditasi. Jadi ada standarnya. Bagaimana melayani pasien itu sejak dari pintu masuk. Sebetulnya bukan dari pintu masuk bangunannya, dari pintu masuk halaman puskesmas itu sudah harus diperhatikan oleh petugas. Lihat, oh itu bab lansia, jalannya aja sulit gitu kan. Kemudian dia dipapah lagi. Itu harus ada respon dari petugas. Apa perlu dijemput dengan kursi roda atau gimana gitu kan. Kira-kira begitu yang akreditasi yang bagus, yang paripurna itu gitu kan. Itu intinya sebagai salah satu contoh. Kemudian prinsip yang lain lagi, kalau dalam suatu tempat pelayanan publik ada orang yang mau dilayani ataupun pelanggan, katakanlah dalam hal ini pasien masuk ke puskesmas, sampai di pintu itu, apalagi pintu, dia jangan dibiarkan bingung. Jadi keterangannya sudah lengkap, mau kemana, mau mendaftar, ada tempat pendaftaran, mau menyampaikan keluhan, sudah terlihat, tidak perlu bingung. Sama, pelayanan prima yang dahulu dalam pelayanan publik adalah di bank-bank gitu kan. Coba Bapak masuk bank, satpamnya aja baru buka pintu, Bapak udah ditanya itu. Itu Pak ya, itu SOP Pak, itu udah standarnya begitu. Dia udah, ada apa Pak? Ada urusan apa Pak? Nah, langsung dibantunya itu, kira-kira begitu. Itu pelayanan paripurna, ya kan? Nah, ini pengaturan akreditasi tujuannya apa? Untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat, ya kan? Untuk meningkatkan mutu pelayanan. Gimana? Mungkin Ibu dari sekolah, kepala sekolah tadi ya, meningkat nggak mutu pelayanan di Puskesmas Rimbo Bujang 2? Oh, bukan karena saya nanya, bukan kan ya? Oke. Ini meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan puskesmas. Jadi SDM puskesmas, petugas puskesmas juga diberikan perlindungan dengan adanya akreditasi. Jadi dia bekerja itu sudah terstruktur, sudah jelas apa yang mau dikerjakan. Kalau penyakitnya ini, layanannya seperti ini. Kalau sakitnya ini, layanannya seperti ini. Itu sudah jelas. Jadi tidak beda-beda. Walaupun orang yang melayani berbeda, tapi layanannya sama, gitu kan. Dan itu karena dia sudah ada aturan menjadi terlindungi. Kalau terjadi apa-apa, kalau dia ikut aturan nggak bisa dituntut. Tapi kalau dia nggak ikut aturan, langkah-langkah pelayanan itu terjadi apa-apa ya ada kelalaian artinya. Kemudian meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan, itu udah pasti, ya kan? Dengan akreditasi saja mau tak maulah Pak Sugiono, apalagi surveyor mau datang, paling tidak rumput di depan itu udah dikikisnya semua gitu kan, kira-kira begitu. Itu minimal itu kan, ya tapi sebetulnya udah banyak yang lain gitu kan, yang dilakukan gitu kan. Kemudian mendukung program pemerintah gitu ya, dalam bidang kesehatan. Ini tata cara pelaksanaan survei, ya kita luring. Kalau aturan Kemenkes ada hari pertama, satu hari pertama karena ini 3 hari. Hari pertama bisa lewat Zoom, daring. Tapi karena sinyal kadang terganggu, jadi pertemuan bisa tidak jadi efektif. Ya, makanya kalau luring lebih efektif, tatap muka. Ya, kalau tatap muka itu kan bahasa tubuh Anggi itu kelihatan. Kalau waktu dia menjawab itu menjawabnya paham apa enggak gitu kan? Dari cara menjawab kita ketahuan. Dari cara menjawab bisa ketahuan itu sudah dilaksanakan atau cuman diomongkan saja gitu kan. Itu udah bisa ketahuan bahasa tubuhnya. Kemudian hari kedua ketiga ya kita luring ya. Tetap di sini. Ini jumlah ya 2 surveyor, saya dengan Pak Nasrul. Puskesmas ya ini aturan yang sesungguhnya tapi boleh luring 3 harinya. Oke. Ini struktur standar akreditasi. Jadi standarnya ada aturannya yang harus dipenuhi. Yang kita nilai itu yang 328 poin gitu kan. Di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Pak Nasrul di bab 1, bab 2 dan bab 4. 3 dia. Kalau saya 1 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. 1, 3, 4, 5. Walaupun tidak secara keseluruhan, ya kan? Tapi yang 3 keseluruhan dan 5 keseluruhan. 1, 4 sebagian kecil.
328 poin yang mau dinilai. Kalau 328 poin ini, setiap EP ini mendapat 10, 80% saja mendapat 10, paripurna. Jadi 8, angka katakanlah total nilainya 8 dari angka 1 sampai 10. 8 dia dapat. Paripurna. Ya kan? Coba kita lihat lagi. Ini setiap penilaian EP yang 328 itu, kalau dikatakan diberi nilai 0 kalau tidak tercapai. Jadi 20% baru capaiannya. Kemudian diberi nilai 5 kalau tercapai sebagian. Antara 20 sampai 69%. 10, 70% ke atas. Jadi enggak perlu, kalau 10 itu harus 10 benar semua dalam EP. Enggak. Di dalam poin penilaian itu kan ada dinilai, ada dokumennya enggak? Dokumennya saja sudah benar, ada SK dan SOP-nya, itu sudah dapat nilai 5, itu baru dokumennya. Kalau diminta bukti sudah dilaksanakan, tinggal tambah 20%. Jadi dokumen 50 tambah bukti pelaksanaan 20%, kan ada peluang itu untuk bukti pelaksanaan 50% kan. Dari bukti pelaksanaan yang 50% itu sudah kita laksanakan 20%. Ya sudah dapat nilai 10. Sulit apa mudah paripurna? Hah? Sulit apa mudah paripurna? Yang semangat lah. Ya kalau nggak semangat kan tertutup harapan itu gitu kan. Coba sulit apa mudah paripurna? Itu. Oke, ya itu per EP atau poin penilaian. Jadi poin penilaian itu dimulai dari dokumennya, kemudian ada dokumen bukti dicatat, kemudian ada pengamatan, observasi, ada wawancara nanti, ada simulasi. Jadi dokumen bukti, observasi, wawancara, dan simulasi itu cuma cara surveyor untuk meyakini bagaimana implementasinya, pelaksanaan dari dokumen itu tadi. Itu cara surveyor untuk menilai. Jadi di antara DOWS itu bisa didapat 20% enggak? Mudah-mudahan bisa. Kalau bisa ya paripurna gitu kan. Jadi dari 328 itu sebetulnya 70% saja per EP-nya sudah dapat 10, dari keseluruhan 38 80%, 70% kali 80% berapa persen itu? Cepat. Kalau bisa paripurna harus cepat jawabnya itu. 70% kali 80% berapa persen? Siapa yang cepat matematik? Anggi? Hah? Berapa? Berapa persen? 56%. Jadi 56% semua dari semua standar itu sudah betul-betul kita laksanakan. Sudah paripurna gitu kan. Gitu. 56%, padahal peluangnya 100%. 56% aja kita laksanakan secara benar dari dokumen dan pelaksanaannya. Dari 328 itu sudah paripurna. Sulit apa mudah itu paripurna? Mudah. Apalagi puskesmas ini puskesmas yang sangat ditunggu-tunggu untuk paripurna. Betul ya? Betul Bu Kadis ya? Ya Pak Camat ya? Iya. Ya Bapak Ibu lintas sektor sangat ditunggu untuk paripurna, betul kan Pak? Ada harapan kalau dijawab betul. Oke, kira-kira begitu gambarannya. Ini penetapan, nah ini kan tadi, kalau paripurna itu 80% semua. Bab 1 80%, ini semuanya dapat nilai 8. Tapi yang dalam nilai 8 itu saja, semua EP-nya sudah dapat 70% gitu kan. Tidak pula harus 100% semuanya. 70% aja yang 80% itu. Ini kan 80 kali 70 56%, enggak sampai 60%. Udah paripurna. Yang di bawah itu enggak usah lah kita lihat lagi gitu kan. Ya kan? Kemarin kita kan utama, ya kan? Madya dasar tidak terrealisasi enggak usah kita bicarakan lagi gitu kan. Kita sekarang mau bicarakan masih Madya, masih utama atau paripurna, tapi tentu ingin paripurna. Kenapa?
ini Pak Camat udah datang, Pak Denramil udah datang, lintas sektor udah datang, papan karangan bunga tersusun demikian, ya kan? Acaranya luar biasa, tari-tariannya luar biasa. Habis 3 hari, seminggu udah itu, 2 minggu habis itu keluar status sertifikat. Pak Camat nanya sama Pak Sugiono, ya kan? Gimana kabarnya Pak Sugiono katanya, status akreditasi. Ini misalnya ya. Ini kan misalnya kan, ini misalnya, ini gambaran ke depannya. Kalau sekiranya masih keluar status utama, Pak Sugiono jawab pertanyaan Pak Camat, mau dijawab gimana, mau enggak dijawab gimana gitu kan, ya enggak Pak? Terbayang kita perasaan Pak Sugiono menjawabnya itu kan, kalau masih utama juga gitu kan. Ini misalnya, kira-kira begitu. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, papan kerang bunga demikian banyaknya, ya kan? Saya lihat dari pejabat-pejabat kabupaten juga ada, ya, kecamatan jangan ditanya lagi gitu kan, kira-kira begitu. Tapi keluar status akreditasi tidak paripurna, saya dengan Pak Nasrul yang pertama kali sedih gitu kan. Kalau keluar, tapi mudah-mudahan tidak gitu kan. Ya enggak Pak Nasrul? Ada harapan. Ini kan Pak Nasrul aja udah ngangguk-ngangguk kan udah enak saya gitu kan. Karena yang bertanggung jawab ngirim nilainya saya gitu kan. Oke, kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan paripurna. Kalau dari tampilan wajahnya seperti yang tadi paripurna kelihatannya. Ya, oke. Ini acara kita hari pertama. Ini yang sudah kita lewati 8.30 tadi pembukaan. Ini sudah serah terima pertanyaan. Ini presentasi, habis ini baru presentasi kepala puskesmas. Nanti soal bagaimana tentang persiapan dalam peningkatan mutu pelayanan. Itu yang paling penting disampaikan. Ya, intinya begitu. Ini hari pertama, ya. Habis itu ada istirahat, kemudian ada daftar pasien rawat inap hari ini. Kita udah rekam medis ya. Berarti nggak pakai lagi kita ya? Masih ya? Oh ya, kalau masih ada itu nanti lihatkan sama Bapak. Mau lihat gimana mencatatnya, apa rajin mencatat. Soalnya biasanya kita kan mencatat itu yang paling malas biasanya gitu kan. Kalau pekerjaannya udah dikerjakan gitu kan. Gitu. Ya. Kemudian telaah dokumen hari ini berakhir 15.30 sampai 16. Saya bertemu dengan Pak Nasrul, kira-kira Pak Nasrul gimana hari ini temuannya? Ada harapan enggak untuk paripurna gitu kan? Itu rahasia saya dengan Pak Nasrul nanti gitu kan. Tiap hari itu ya kan. 15.30 kita harapkan selesai. Jadi Pak Nasrul jangan sampai jam 6 pula gitu kan, ya. Kita jam 15.30 selesai. Ya. Nanti besok lagi gitu kan. Kemudian hari kedua klarifikasi dan masukan. Jadi mungkin kita ketemu lagi bersama di sini. Nanti rencananya di sini ya. Nah, nanti ininya di sini aja nanti. Oke. Mungkin kalau enggak pakai ini pun juga enggak masalah. Tapi kawan-kawan bisa lihat ke depan lebih dekat gitu kan kira-kira. Ya. Ini hari kedua, kemudian klarifikasi masukan. Yang akan kami sampaikan apa yang ditemukan pada hari pertama. Ya. Apa yang harus diperbaiki misalnya. Itu kami sampaikan pada hari kedua. Masing-masing akan menyampaikan. Kemudian akan melakukan telusur sistem penyelenggaraan. Mungkin akan kita lihat ya gimana sistem pelayanan di sini ya. Sampai jam 15.30 kita juga selesai. Saya juga bisik-bisik sama Pak Nasrul. Hari kedua ini gimana? Tambah ada harapan atau tambah gimana gitu kan. Nah, itu nanti. Kira-kira intinya begitu. Ya. Hari ketiga sama, klarifikasi dan masukan dulu. Kemudian ini baru ada wawancara lintas sektor nanti. Ini telusur ke lintas sektor ini wawancara. Itu akan dipimpin oleh Pak Nasrul nanti itu. Lintas. Habis itu nanti telusur fasilitas. Kalau saya ada simulasi segala macam nanti pada hari ketiga. Ya, simulasi BHD, bencana kebakaran, simulasi triase, simulasi di tempat pendaftaran. Ya, gimana cara memberikan informasi hak dan kewajiban pasien kepada pasien. Makanya pasien ataupun pelanggan datang ke puskesmas sudah diberitahu
apa haknya, apa kewajibannya. Yang paling penting, nah ini biasanya pelayanan ini dulu-dulu, mungkin mudah-mudahan di puskesmas ini tidak kejadian. Coba kita tanya misalnya keluarga kita yang pernah berhubungan dengan dokter ataupun petugas kesehatan mendapat pelayanan, coba ditanya waktu dia kembali, apa kata dokter tadi? Nah, kita tanya sama keluarga kita tuh, ya kan? Kalau dulu jawabnya paling banyak Bu ya, mana Ibu Kader pun paling banyak jawabnya, enggak ada ngomong-ngomong dokternya enggak. Nah itu yang paling banyak tuh jawabannya. Kami enggak tahu enggak. Jadi gimana Pak Dokter? Enggak tahu, pokoknya makan obat baik katanya. Nah, gitu kan? Kira-kira kan begitu jawabannya enggak Pak Camat? Kalau dulu. Kalau sekarang harusnya jawabnya apa? Anggi, Mustika, kalau kita tanya sama keluarga kita yang baru kembali dari dokter, apalagi dilayani di Puskesmas Rimbo Bujang 2, harusnya jawabnya apa? Apa kata dokter tadi, gitu kan? Ah, hidup, bisa hidup. Ini. Sudah dijelaskan sakitnya apa, kalau bahasa kita, bahasa medisnya diagnosisnya apa, kemudian tindak lanjutnya, terapinya, obatnya. Sudah dijelaskan obatnya ini untuk apa, dosis pemakaiannya bagaimana, kalau ada efek samping, iya, dan berapa lama. Kemudian kalau ada efek samping, dijelaskan efek sampingnya apa, supaya pasien tidak kaget. Edukasi tentang gizi atau makanan. Harusnya bisa cerita itu ke keluarga kita itu. Yang paling penting adalah setelah diobati kemungkinan sembuh apa tidak, itu harus ada penjelasan dari dokter, atau perlu tindakan lain gitu kan, harus ada. Jangan ditanya seperti itu jawabannya itu gaya pengobatan zaman dulu. Dokternya ngomong ndak segala macam ndak, apalagi dokter yang banyak pasiennya ya Pak ya. Ngomong aja nggak sempat. Ya kan, di pintu ruangan resep udah selesai gitu kan, belum diperiksa resepnya udah selesai gitu kan. Iya Pak ya. Ya bisa-bisa Pak ya, karena terlalu banyak pasien gitu kan, ngomong aja, nanya aja, ya rata-rata sekarang kita ataupun keluarga kita, terutama yang bukan kesehatan, kalau berobat, nanya sama dokter takut-takut semua, sampai sekarang. Coba keluarga Pak ini, Pak Kades ya, Pak Bagio, ke Sultan Taha, coba disuruh tanya sama dokter, takut semuanya. Itu kenapa? Karena image yang dibangun oleh petugas kesehatan dokter itu menyebabkan masyarakat takut untuk bertanya. Harusnya enggak, harus berani dia bertanya, senang dia bertanya. Pak, sakit kami ini apa? Kemudian berapa lama kami dirawat di sini? Kira-kira sembuh enggak Pak kalau dengan pengobatan begitu? Ya kan? Kalau enggak sembuh bagaimana Pak? Itu semuanya ada jawabannya, harusnya dia dapat. Baru pelayanan itu paripurna gitu kan. Enggak ada lagi gitu istilahnya zaman seperti itu. Ya kan, istilahnya enggak perlu ngomong lagi gitu kan. Oke. Ini nanti ada ya, silakan Pak. Oke, Pak Zari. Oh ya, enggak apa-apa, silakan Pak. Ya, Pak Kapolsek. Oh ya. Baik. Silakan Pak. Makasih Pak Kapolsek atas kedatangannya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau masih sangat menyempatkan diri untuk hadir di Puskesmas Rimbo Bujang 2. Oh iya. Oh ya, siapa? Oh iya. Oke. Udah di akhir. Oh ya. Yang tahun 2023. Oke. Baik. Ya. Ini kita lanjut telusur fasilitas nanti, kemudian penyusunan laporan. Ada yang paling ditunggu-tunggu acaranya oleh kawan-kawan Puskesmas kan exit conference gitu kan. Iya enggak Anggi ya? Itu yang paling ditunggu ya kan. Kalau bisa hari ini exit conference. Tapi enggak 3 hari gitu kan. Itu surveyor juga harus profesional dan bermutu juga. Tapi seperti tadi yang saya sebutkan, Laskesi mudah, bermutu. Sekali lagi, Laskesi mudah, bermutu dan menyenangkan. Jadi apa yang disebutkan itu harus dibuktikan oleh surveyor Laskesi. Kalau surveyor Laskesi itu membuat sulit, berarti dia
munafik boleh dibilang itu. Ngomongnya katanya mudah, tapi sulit gitu kan. Tidak bermutu, ya munafik tuh surveyornya. Tidak menyenangkan, menyeramkan malah. Wah itu munafik juga dia tuh, surveyornya gitu kan. Jadi kalau dalam proses survei selama 3 hari, ada surveyor saya dan Pak Nasrul yang tidak sesuai dengan mudah, bermutu dan menyenangkan, tidak mudah, tidak bermutu dan tidak menyenangkan, boleh angkat tangan, interupsi. Pak, katanya menyenangkan, tapi kami rasakan menyeramkan. Boleh, nggak masalah. Boleh sampaikan pada surveyor supaya dibuat menyenangkan. Gitu Pak Nasrul ya. Setuju kan Pak Nasrul? Nah, mau tak mau Pak Nasrul jawab setuju gitu kan. Teknik kita nanya sama orang itu kan harus digiring pertanyaannya ke arah iya gitu kan. Oke, kemudian exit conference, nanti habis itu baru kami serahkan kembali kendali acara kepada Puskesmas. Ya selesai 3 hari kita memotret, nanti dikirim hasil penilaian ke Kemenkes. Kemenkes sebetulnya yang memutuskan, tapi potretnya dari Pak Nasrul. Jadi kalau nanti dapat utama ya itu potret Pak Nasrul. Tapi enggak lah ya Pak Nasrul ya, enggak lah. Kita akan upayakan ya. Jadi surveyor ini sebetulnya sama dengan auditor, mengaudit, tapi yang paling penting adalah memberikan nanti kita lihat apa kode etiknya. Surveyor itu wajib memberikan solusi. Kesulitan puskesmas apa? Solusinya apa? Bukan solusinya ini kami nggak tahu Pak. Jadi yang benarnya gimana? Ah cari sendiri. Itu bukan solusi itu. itu bukan surveyor namanya. Menyalahi kode etik dia. Cari sendiri Google kan ada. Wah itu bukan solusi. Nanti kita lihat nih kode etik surveyor. Yang wajib dilakukan oleh surveyor, bersikap ramah, santun dan terbuka, gitu kan. Bersikap jujur dan tidak memihak. Saya sebetulnya walaupun diangkat jadi ketua, ya kan. Saya orangnya pendiam sebetulnya. Pemalu juga, lugu juga. Penakut ya juga Pak, gitu kan. Yang paling penting terakhir itu, saya nggak pernah pacaran dari dulu. Cuman karena saya jadi surveyor, enggak mungkin pula saya enggak ngomong diam aja gitu kan. Nyampe di sini saya diam aja, suruh sambutan saya diam aja gitu kan. Mau tak mau harus ngomong Pak Camat gitu kira gitu. Tapi yang ketiga sadar akan kedudukan hak dan kewajibannya sebagai surveyor, wakil dari LASKESI. Jadi lembaga penyelenggara akreditasi kami adalah LASKESI, ya. Dapat memberikan solusi bila ditemukan ketidaksesuaian standar. Harus gitu kan, wajib itu surveyor. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. Jadi walaupun nanti udah selesai hari ketiga, walaupun Bu Riana nanya, kira-kira hasilnya apa Pak? Enggak boleh itu disampaikan. Ya kan? Rahasia. Tapi mudah-mudahan paripurna gitu kan. Ya kan? Kira-kira begitu. Ya. Menjaga kondisi kesehatan, ya, patuh terhadap ketentuan puskesmas, ya, menjaga penampilan, mengikuti perkembangan iptek, pasti, ya, mau tidak mau. Kalau sekarang orang memakai teknologi informasi, mau tidak mau kita harus ikut, ya kan. Malah mertua saya udah hampir 80 perempuan gitu kan. Oh dia lebih lihai dari saya soal TikTok, soalnya apalagi iburannya dia enggak bisa, jalan pun enggak sanggup lagi dia main itu, Facebook, akun, wah posting, kok lihai dari saya gitu kan. Harus diikuti, kalau enggak kita akan tertinggal. Kalau dulu ojek online sangat ditentang oleh ojek tradisional, atau taksi online sangat ditentang oleh taksi tradisional, sekarang yang taksi tradisional mau tidak mau harus ikut iptek. Bluebird aja udah online juga dia sekarang, tak bisa gitu kan, harus ikut kalau kemajuan zaman seperti itu. Kemudian ya bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan, tidak menggunakan tim
atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu untuk melakukan promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan. Itu yang wajib dilakukan oleh surveyor. Ini yang tidak boleh, bersikap tidak bersahabat gitu kan. Jangankan kata-kata, katakanlah yang mencela, menyatakan, kok kamu ini aja kok nggak tahu? Nggak boleh sebetulnya itu, surveyor menyatakan itu. Ya kan? Nggak boleh, apapun alasannya. Ya kan? Tidak bersahabat kata-katanya seperti itu. Menyatakan kelulusan ya pasti tidak. Cuman ada harapan, itu kan ada harapan, itu kan bukan kelulusan gitu kan. Ya kan? Oke. Meminta fasilitas di luar bidang akreditasi untuk kepentingan pribadi dan keluarga tidak boleh. Menyalahkan tanpa dasar dan tidak memberi solusi. Jadi surveyor itu tidak boleh ngotot, harus ini, harus begini. Kalau enggak ini salah. Kalau dia menyatakan harus ini, aturannya ini, eksplisit gitu kan. Bukan implisit. Kalau implisit itu tafsir. Kalau tafsir bisa macam-macam, ya kan? Makanya tafsir agama itu kan macam-macam. Makanya agama kita berasal dari Tuhan yang satu, diajarkan oleh Rasul yang satu, tapi cara sembahyangnya bukan satu gitu kan. Itu kan perlu jadi pemikiran kita. Kenapa kok kejadian begitu gitu kan. Yang ngajar cuma satu, Tuhannya satu, sumber ajarannya satu, tapi cara sholat macam-macam. Tapi ini kan untuk dipikirkan aja gitu kan. Jadi bahan pertimbangan gitu kan. Ini ya, kita lanjut. Merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei, saya pasti tidak, ya enggak, panas loh. Saya minuman yang cair-cair aja, yang keras gimana saya mau minumnya, gitu kan. Oke, lanjut. Ya, memakai baju tidak resmi, ya pasti. Menawarkan diri nggak boleh juga. Saya nanti akan membimbing, ya nggak boleh. Meminta, menerima uang, oleh-oleh barang nggak boleh. Mempersingkat waktu survei yang harusnya selesai jam 3:30, jam 3 udah selesai, nggak boleh, ya kan? Memperpanjang sebetulnya juga nggak boleh sebetulnya, nggak profesional itu sebetulnya, gitu kan? Ya harusnya selesai 3:30 sampai jam 6 belum selesai, gitu kan? Meninggalkan puskesmas waktu survei nggak boleh. Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain juga nggak boleh. Mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa. Jadi ada harapan paripurna. Syaratnya cuma satu, kalau bisa dipenuhi, tapi mungkin bisa. Apa syaratnya? Sesuai data dan fakta, itu aja sebetulnya. Ya nggak Pak Sanusi? Ya, nggak rumit. Kalau udah kita laksanakan kan nggak sulit itu, gitu. Ya, kemudian tergabung, nggak, saya tetap di Laskesi, nggak ada lagi. LPA banyak, 13 yang akan mensurvei puskesmas, 10.000 puskesmas, 10 ribuan puskesmas di Indonesia, ada 13 lembaga penyelenggara, salah satunya Laskesi. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Laskesi. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf sekiranya dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ya. Kami akhiri sementara dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua adalah paparan dari Kepala Puskesmas. Ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan sedikit gambaran ataupun paparan apa yang sudah kami kerjakan ataupun sudah kami lakukan di Puskesmas Rimbo Bujang 2. Ini sedikit apa Dok, yang biasanya jadi kenang-kenangan momen kalau dulu 3 tahun sekali, ini jadi mudah-mudahan kalau sekarang mungkin 5 tahun sekali Bu, untuk jadi foto model, karena nggak tahu kapan mungkin ada yang pensiun atau enggak. Kalau dalam waktu dekat kayaknya besok yang 5 tahun akan datang kayaknya ada yang pensiun, kayaknya berarti fotonya nggak ada lagi atau mungkin yang pindah. Ini momen-momen yang istilahnya ditunggu juga Dok. Selanjut, ini secara geografis kami punya luas area 330
313 km persegi dok. Jadi secara wilayah kami punya 3 kelurahan. Ini pemekaran terhitung di 2022. Ini memang agak unik juga dok, di kelurahan ada 3 Pak ya. Di tempat-tempat kami. Desa ada 9, yang dulu awalnya 6, 2022 juga. Kelurahan ada 1, yang sekarang jadi 3 dan juga jadi 9. Secara jumlah penduduk kami ada tepatnya di binaan Puskesmas kami. Ini gambaran per desa, ada dari Perintis, ada Perintis Makmur. Ini 2 perintis ini pecahan dari desa Perintis tepatnya dok. Terus ada yang Sarana Agung, Sarana Wiroto Agung, Mandiri Agung, ini pecahan dari desa atau kelurahan Wiroto Agung. Rimbu Mulyo, Jaya Mulia, ini awal mulanya dari Rimbu Mulyo. Tirta Kencana, Mekar Kencana, ini pemekaran juga ini. Terhitung dari 2022. Terhitung jumlah penduduk ada sekitar 45.062 jiwa. Ini tempat wilayah tempat kami. Memang kurang lebih ada sekitar hampir 20% penduduk Tebo di binaan kami. Lanjut. Ini visi misi. Visi kami terwujudnya Kabupaten Tebo yang maju, berbudaya, sejahtera, adil, dan aman. Mudah-mudahan terwujud ini dok, semua budaya, sejahtera, adil, dan aman, maju mudah-mudahan. Terus selanjutnya misi, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, dan berbudaya, berilmu, pengetahuan, cerdas, sehat, dan terampil. Ini visi misi kami. Oke. Ini tata nilai kami, tata nilai prima, profesional, ramah, inovasi, malu, akuntabel. Nah ini moto dok, bukan metal nih dok. Kalau kami, jadi malah kemarin gara-gara video singkat, jadi sekarang jadi kayak viral nih. Yang apa? Kesehatan bisa metal. Pikir bukan metal tapi dok ini mantap pasti puas. Jadinya bukan metal dok, mantap pasti puas dok ini. Jadi peduli, moto kami pasti puas. Peduli akan sehat, tujuan inspiratif Puskesmas untuk Anda semuanya. Nah, ini dok jumlah tenaga yang ada di Puskesmas Rimbo Bujang 2 termasuk lumayan. Kepala Puskesmas saya sendiri sebagai dokter umum, yang ASN ada 3, yang 1 sebagai non ASN. Dokter gigi ada 1, ini non ASN dok. Mudah-mudahan kedepannya masih ada ditempatkan untuk ASN. Perawat kami yang ASN ada 16, untuk perawat non ASN ada 8. Perawat gigi ada 1, bidan ada 24, yang non ASN ada 12, laboratorium yang ASN ada 2, non ASN ada 1, apoteker ada 1, asisten apoteker ada 2, 3-3-nya ini ASN semuanya, sanitarian non ASN 1, ASN 1, terus nutrisionis ada 2, yang ASN, non ASN ada 1, promkes ASN 1, non ASN 1, untuk umum ada 2, rata-rata ASN. Lanjut. Ini sarana prasarana yang ada di Puskesmas Rimbo Bujang 2, Puskesmas Induk ada sistem pelayanan, Puskesmas Pembantu ada sistem gas medis, Puskesmas sistem proteksi kebakaran. Jadi sarana prasarana kita ada Puskesmas Indo, ada Puskesmas Pembantu, Puskesdes, dan tempat-tempat parkir yang ada di Puskesmas yang kita sediakan. Prasarananya sistem pelayanan, sistem gas medis yang disebutkan tadi ada dari sebelumnya, sistem proteksi kebakaran, sistem koneksi internet, transportasi, pengelolaan limbah, kelistrikan, dan sterilisasi, dan sumber air. Alhamdulillah ini ada semuanya di Puskesmas tempat kita dok. Walaupun mungkin masih ada yang belum sempurna tapi semuanya udah ada. Terima kasih, lanjut. Nah ini untuk ruang lingkup Puskesmas Rimbo Bujang 2, ada UKP, ada UKM pengembangan, dan UKM esensial. Adapun jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Rimbo Bujang 2, yang pertama dari UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagai berikut. Ada pelayanan promosi kesehatan, ada pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga yang bersifat UKM, ada pelayanan gizi bersifat UKM, pencegahan dan pengendalian penyakit, keperawatan dan kesehatan masyarakat, ada UKM pengembangan, diantaranya itu
dari pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan gigi tradisional akupresur, komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan indera, pelayanan usaha kesehatan sekolah, pelayanan kesehatan reproduksi, dan juga rumah stunting. Ini rumah stunting yang menjadi inovasi tepatnya di 2023 kemarin. Ini alhamdulillah berkat dukungan dari lintas sektor, baik Pak Camat, Pak. Jadi ada rumah stunting tadi, itu termasuk kami program inovasi tepatnya di 2023. Yang awal mulanya 2023 kita bisa melaksanakan rumah stunting yang melalui anggaran dana desa. Kalau kelurahan mohon maaf mungkin belum bisa karena anggaran memang apa. Dalam rumah stunting ini Dok, Pak, ada suatu kegiatan di situ. Selain kami itu tujuannya selain menurunkan angka stunting dan juga risiko stunting baik pada ibu hamil dan juga pada balita, kami berpikiran untuk merubah pola pikirnya juga iya. Dalam rumah stunting ini dari anggaran desa itu rata-rata setiap desa itu menganggarkan sekitar 12 juta, ada yang lebih. Ada yang sedikit, ada yang kurang dari itu karena ada dari desa pemekaran yang memang dana desanya belum cukup. Itu jadi awal mula 2023 itu masing-masing desa yang induk itu baru bisa melaksanakan 1 kali itu pelaksananya selama 12 hari dengan anggaran yang saya sebutkan tadi. Dari rumah stunting, alhamdulillah 2024 masing-masing desa itu sudah melaksanakan untuk menganggarkan untuk 2 kali dalam 1 tahun, tepatnya itu di bulan 3 dan juga di bulan 9. Dalam rumah stunting ini semua pemegang program itu dilibatkan. Dalam arti ada kesling, ada promkes, ada dari gigi, karena di rumah stunting ini tujuannya di situ suatu kegiatan sedikit gambaran yang saya sampaikan. Dalam rumah stunting itu ada suatu kegiatan kita mengolah bahan makanan yang sudah disiapkan dari desa, dari anggaran desa, dari awal mula yang masih istilahnya memang bahan mentah, kita jadikan itu untuk bahan makanan tambahan baik untuk ibu hamil ataupun balita yang dikelola di rumah stunting itu dari kurang lebih makan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam dalam 1 hari. Itu dilaksanakan selama 12 hari. Terus di situ ada edukasi baik istilahnya bersifatnya kegiatan untuk melatih mental, semuanya kita ada edukasi yang lain. Kita libatkan di situ dari pemegang program dan juga bahkan kalau ada yang dekat dengan sekolah kami libatkan dari pihak sekolah. 2023 itu kemarin ada semacam diresmikan oleh tim penggerak PKK Kabupaten dan tepatnya di 2024 kemarin ini diadopsi untuk program inovasi kabupaten. Mungkin kalau sekilas pengalaman saya Dok ya, kalau istilahnya menggali sekilas untuk masalah rumah stunting kayaknya kurang tergambar ataupun kurang menarik. Tapi begitu melihat data ataupun bentuk kegiatan yang mungkin nanti kan petugas gizi bisa nyampaikan ataupun nanti pas kita wawancara atau apa nanti itu baru timbul, oh seperti ini gambarannya gitu. Jadi untuk rumah stunting ini alhamdulillah semua desa pada 2024 sudah menganggarkan untuk 2 kali. Dalam perikiran kami melakukan kegiatan rumah stunting di bulan 3 dengan bulan 9 karena setelah mendapatkan atau ada evaluasi dari penimbangan balita pada bulan Februari dengan bulan Agustus. Itu yang apa. Jadi mungkin itu sekilas gambaran rumah stunting Dok yang ada di inovasi di 2023 dan juga dilanjutkan untuk di 2024. Untuk UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagai berikut. Pelayanan pemeriksaan umum ada, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan keluarga dan bersifat UKP, gawat darurat, gizi bersifat UKP,
juga pelayanan persalinan, rawat inap, dan juga pemeriksaan lansia, ada pemeriksaan TB paru, pelayanan imunisasi dan vaksinasi, tes COVID masih tetap ada juga, dan juga pengobatan IMS dan HIV, pelayanan akupresur. Nah ini termasuk akupresur ini termasuk Pak Bambang ini termasuk pasien yang rutin ini dok untuk akupresur. Jadi akupresur ini memang kita mengajarkan supaya tidak ada ataupun mengurangi dengan pemakaian obat. Tapi alhamdulillah ada petugas kami yang memang bisa memberikan pelayanan seperti itu. Cuman nanti jangan disalahartikan dok, karena di situ mantap pasti puas. Kalau puas itu kan nanti salah persepsi bukan puas, pemuas pula ya katanya. Karena kebetulan petugas akupresurnya cewek atau perempuan dok. Nah ini yang ada di apa termasuk ini dok, sebelum saya sampaikan juga jenis-jenis pelayanan ini HIV ini termasuk agak kasus di Kabupaten Tebo lumayan penyumbang kami di tepatnya di Rimbo Bujang. Benar, karena memang prospek atau mungkin 5 tahun yang akan depan itu ada. Oke lanjut. Nah ini sedikit potret. Yang pertama sebelahnya itu ada Puskesmas tadi dok, kita tempat apa tadi, sebelahnya ada Ponet. Ponet memang masih mungkin nggak terlalu besar bangunannya. UGD sebelahnya, ini sebelahnya lagi, ini termasuk station yang untuk dirawat inap. Lanjut. Ini sedikit potret juga, ini tadi tempat pendaftaran rawat jalan. Mungkin beberapa minggu ini sudah berubah dok. Karena kaca mungkin tidak pakai lagi, ini potret yang lama dok. Ya, itu gambar UGD. Nah, ini mungkin nanti kami mengkondisikan jenis pelayanannya masing-masing meja ini dok di poli-poli ini. Satu karena memang selain wabah kemarin karena ada kacanya, wabah COVID kemarin. Terus yang kedua kami berpikir dengan adanya kaca ini mengamankan karena ada kabel-kabel yang istilahnya masing-masing ruangan itu ada komputer dok. Ini kadang-kadang agak takutnya kan kabel kontak atau mungkin dengan pasien. Ini tujuannya seperti itu. Mungkin kalau nanti ada koreksi silahkan. Ya, mungkin nanti ini mungkin kalau memang ini potret lama dok mungkin ada koreksinya, kalau apa kami persilakan. Oke ini termasuk potret di masing-masing poli, tadi di poli gigi. Nah ini juga di masing-masing poli juga ada poli ibu, ada tempat arena bermain anak, ada tempat tumbuh kembang. Di sebelahnya itu ada ruang farmasi. Bisa dok, mungkin ada sedikit yang tadi yang di pendaftaran tadi, yang awal mula dulu potret lama pakai kaca, sekarang sudah kami buka pakai kaca. Mungkin nanti mohon masukan juga dok. Nah ini masing-masing poli semuanya ini dok. Ini ruang menyusui, alhamdulillah. Untuk ruang menyusui ini termasuk, saya rasa termasuk nyaman dok. Karena situ termasuk ada sarana, saya rasa sudah cukup nyaman lah gitu. Pakai AC, kulkas ada, kursi semua lengkap dok. Nah, ini OGD juga nih. Ya. Ada dok. Nah, oke. Ini mungkin ada sebagian potret-potret lama dok dari tempat TB, poli TB yang sebelumnya. Nah ini juga ini ada sebelahnya di tempat yang tengah itu UGD. Ini potret-potret UGD juga sebagian. Labor, ini untuk Ponet. Yang sebelahnya lagi ada ruang rawat inap. Ini kebetulan ruang yang di bagian belakang. Nah, Ponet masih sudah. Karena memang kasus-kasus di sini tindakan komplikasi pun termasuk banyak. Selama saya di sini pun kayak manual plasenta termasuk kasusnya lumayan banget juga dok di sini. Nah, ini dari UKM Kesehatan dok, ada pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dari kesehatan keluarga dan bersifat UKM, pelayanan gizi bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Dari UKM pengembangan ada pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan lansia, kesehatan indera,
dan juga usaha kesehatan sekolah, pelayanan kesehatan reproduksi. Ini top chair juga ini dok. Sebenarnya ya, iya dok, untuk jiwa ini karena gini dok, dalam wilayah kami tahun sebelumnya itu terhitung dari 2000, top chair ini terhitung dari 22, ada berapa pasien ataupun kasus penyakit, kasus pada penderita jiwa, ada yang bahasanya tuh pengambilan obat ke rumah sakit ini agak susah, karena memang kendala baik keluarga ataupun yang istilahnya ya keluarga terutama, karena memang ada sebagian juga yang memang keluarganya nggak ada, bahkan yang ada keluarga pun kadang-kadang oper-operan, siapa yang mau ngurus, siapa yang apa. Makanya untuk proses, ada proses-proses yang termasuk kami rujukan ke rumah sakit itu kadang-kadang harusnya pasiennya pulang, kadang-kadang sampai nunggu berapa hari baru bisa dijemput keluarganya. Jadi dalam program top chair ini dok, karena kendala pengambilan obat kelanjutannya untuk minum obat rutin di rumah sakit, akhirnya dari masing-masing desa itu menganggarkan untuk petugas desa atau perangkat desanya yang untuk mengambilkan obat ke rumah sakit. Baru nanti didistribusikan kepada koordinasi dengan petugas jiwa yang ada di Puskesmas, obat itu baru didistribusikan kepada penderita. Itu. Jadi ya, tapi alhamdulillah daripada gini dok, karena dalam pikiran kami kalau istilahnya desa tidak ada anggaran juga, yang ngambil obat untuk keluarganya kan nggak bakal rutin minum obat. Pikiran kami seperti itu dok. Jadi makanya dibuatnya program top chair itu tadi, masing-masing desa untuk menganggarkan pengambilan, ataupun nanti kalau yang di Puskesmas itu nanti petugas desa yang ngambil dari perangkat desanya. Yang kayak aktif juga ada beberapa desa itu kayak sekdesnya aktif, Pak Kades, Pak Bagio ya, itu seperti itu dok. Nah ini yang selanjutnya lagi yang tadi rumah stunting sudah saya beri sedikit gambaran tadi saya sampaikan. Kalau si jalur YouTuber ini dok, sisir jalur untuk penderita TBC dok, dan juga yang dicurigai TBC. Ini baru berjalan di 2024 memang. Jadi dana desa ini dianggarkan, termasuk kemarin ada waktu musrembang, Pak Camat, Pak Kades semuanya, ini dana desa untuk memberi transport kepada perangkat ataupun petugas desa atau masyarakat desa yang mengantar sampel. Jadi musrembang kemarin terakhir Pak Camat memberi kebijakan seperti ini Pak. Lokmin lintas sektor kemarin bulan sebelumnya menyampaikan kalau seperti ini harus menekankan kepada Kadus, RT harus ada target untuk mencari penderita ya Pak Camat. Nah ini mau dalam minggu ini memang harus mau dikeluarkan kebijakan dari Pak Camat seperti itu. Akan saya data berapa capaian. Jadi Pak Camat yang akan lebih mantul lagi Pak. Jadi semua Kadus, semua RT itu Pak Kadesnya harus mempunyai target. Karena dan di dana desa sudah dianggarkan. Nah, jadi dan juga kalau kami dari Puskesmas dulu kami saya menegaskan membuat kebijakan petugas desanya, bidan desa ataupun yang di Pustu, Puskesdes untuk mencari sasaran, tapi itu murni nggak ada dana dari desa. Tapi Pak untuk Lokmin lintas sektor kemarin dan sebelumnya sudah ada kebijakan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit gambaran potret kegiatan yang di luar gedung ataupun di luar Puskesmas dok. Ini ada masing-masing desa, ada dari sekolah. Ini waktu sosialisasi stunting. Baik itu apa? Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Ini tadi dok menyampaikan sedikit program inovasi. Lanjut men. Nah ini top chair nih dok. Temukan, obati, pantau, cek rumah orang dengan gangguan jiwa. Oke. Ini memang
yaitu tadi dok, kesadaran dari masyarakat memang butuh, sangat butuh, dan juga memang perlu pendampingan atau memang peran serta dari selain kita juga dari masyarakat setempat, terutama di desa. Makanya, nah ini dok, kegiatan dengan lintas sektor, koordinasi dengan lintas sektor, baik yang di desa ataupun dengan pihak lain. Lanjut. Ini tadi dok rumah stunting, yang tujuannya pencegahan penurunan stunting. Jadi ada kegiatan yang di situ memang tujuan penurunan, selain itu menyampaikan sosialisasi bagaimana membuat makanan juga di situ nanti dok. Alhamdulillah setelah ada kegiatan rumah stunting, apa yang istilahnya terutama makan tambahan itu akan diterapkan pada sasaran atau masyarakat yang menjadi sasaran atau yang membutuhkan. Oke, ini data stunting. Memang kalau data stunting berdasarkan jumlah balita mungkin tidak terlalu banyak untuk wilayah kami. Ini terhitung 2024 ada 9 dok. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan selanjutnya tidak ada peningkatan lagi kasus ini. Oke, lanjut. Ini bentuk istilahnya apa dari, jadi rumah stunting ini dok setelah nanti 12 hari pelaksanaan ada bentuk kegiatan yang disebut baik demo masak, demo pembuatan makanan tambahan, itu nanti setelah 3 bulan, setelah apa itu akan ada evaluasinya selama 3 bulan. Dilakukan penimbangan, cekan ulang pada sasaran. Ada asuhan gizinya berarti? Ada. Ada ya? Bisa dibuktikan nanti? Ada harapan paripurna. Ini dok, waktu tepatnya tempat Pak Kades Armidi diperintis ini waktu launching rumah stunting. Ini bukan yang pertama, ini kalau salah yang ketiga 2023. Kedua di 2023, tepatnya di Desa Perintis yang dibuka langsung dengan tim penggerak PKK Kabupaten kemarin dok. Nah, jadi ini gambar-gambar potret di situ termasuk mewarnai di rumah stunting itu tujuannya seperti itu. Oke. Nah ini bentuk menu-menunya dok. Ada yang menunya istilahnya gadon, termasuk 2023 itu banyak memberdayakan daun kelor. Oh ya. Istri Pak Dokter ngajar nggak menu itu? lanjut. Nanti proyek Bu Putri hilang Pak. Oh, enggak. Oke. Narasumber. Gitu ya. Nah ini yang tadi dok yang saya sampaikan memang mungkin masih butuh evaluasi karena memang baru dimulai di 2024 dan kita baru berjalan sekitar 4 bulan tepatnya atau baru masuk 5 bulan Mei. Mudah-mudahan nanti ini bisa berhasil Pak Camat ya dengan kebijakan-kebijakan kita waktu lockdown lintas sektor kemarin. Tinggal nunggu kebijakan Pak Camat, tinggal nunggu kita evaluasi bagaimana nanti Pak Camat. Nah. Ini dok, ya dok mungkin nanti untuk gambaran TB ada mungkin berapa program. Ya. Kalau istilahnya tiap tahun kok malah makin turun, perlu saya sampaikan ada berapa peningkatan sasaran atau target dok. Ya. Yang contohnya kayak TB itu hampir 3 kali lipatnya dari tahun sebelumnya. Dan itu pun tidak bisa kita mau apa, yang penting kami mengerjakan prinsipnya menangani penderita, tapi kalau istilahnya mungkin untuk tahun selanjutnya agak berat. Karena memang ada peningkatan ya Pak Arya dari sasaran, hampir 3 kali lipatnya dok untuk wilayah kami. Ini berapa kasus ada gambaran, nah ini juga bukti gambar-gambar kasus dan juga untuk TB di sebelumnya juga kami menyampaikan dok ada kayak semacam kegiatan kami mengumpulkan ataupun istilahnya membuat jadwal untuk penderita TB untuk pengambilan obat. Ya. Seandainya nanti kita ada sasaran atau penderita 40 atau 40. Jadi hari Sabtu minggu pertama ada 10 pasien. Sabtu minggu kedua ada berapa 10 pasien seandainya. Dalam arti kami akan memberikan penyuluhan edukasi bukan cuma bicara masalah kesehatan. Dalam arti kita mengumpulkan penderita itu, sesama penderita bisa tukar pikiran dok. Karena kenapa? Dalam pikiran kami itu beda apa dengan istilahnya sesama penderita beda-beda responnya atau beda reaksi dengan obat. Makanya dalam arti supaya dengan tukar pikiran itu dampaknya sangat luar biasa. Ya saling mendukung lah. Gitu. Iya, karena contohnya mungkin yang satu mual, yang satu mungkin
Macam-macam. Ada macam-macam demam atau mungkin beraknya BAB-nya bagaimana. Jadi diharapkan silahkan, itu cukup efektif memang di tempat kami. Saling berkomunikasi, saling mendukung. Iya. Jadi kalau kita ngumpulkan istilahnya penderita TB dengan penderita lain pasti merasa kecil hati. Ya. Dan ini juga yang dialami, kami berpikir seperti itu kalau kita kumpulkan sesama penderita TB supaya meningkatkan istilahnya motivasi atau percaya dirinya. Nah, pada prinsipnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas dukungannya selama ini, Bapak Camat semuanya lintas sektor, Bapak Ibu Kadis semuanya. Terima kasih atas waktunya Dok. Untuk itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Puskesmas dalam menyampaikan paparan. Kalau saya memang sangat tertarik dengan inovasi itu, inovasi tadi. Ya, karena inovasi ini artinya ada ide yang bagus di luar pakem-pakem yang ada, tapi kita coba. Tujuannya adalah inovasi sebetulnya kan tujuannya untuk meningkatkan kinerja ya. Tapi dengan cara yang lain gitu kan. Cara tambahan. Tadi ada inovasi top chair. Kemudian ada stunting, rumah stunting gitu kan. Ya. Yang penting kalau dikaitkan dengan mutu. Nah, ini pertanyaan juga untuk ini sambil nanya-nanya sebetulnya. Kalau dikaitkan dengan mutu, inovasi itu termasuk apa-apa itu istilahnya kalau dalam mutu. Terkait bab 5, inovasi itu termasuk apa? Kan perbaikan juga itu. Kan inovasi itu kan perbaikan mutu juga itu sebetulnya. Betul enggak? Apa itu? Mustika. Dengan 4 huruf saja sebetulnya jawabnya. Apa itu? Coba jawab dulu lah. Jawaban nggak ada yang salah. Paling-paling keliru. Oke, silakan lanjut. Apa? Jadi Inovasi. indikator prioritas Dok. Apa itu sebetulnya? Lebih kalau dikaitkan dengan perbaikan mutu, proses apa itu sebetulnya dalam perbaikan mutu? Inovasi. PDCA atau PDSA? PDSA. PDSA gitu. Jadi inovasi itu sebetulnya PDSA. Kan dapat dari pengalaman ini ada hambatan nih soal pembagian obat. Cari langkahnya. Ya kan? Kita uji coba seperti yang tadi. Ini Anda 2024 ada yang baru itu kan. Kita uji coba, nanti kita nilai meningkat enggak kinerjanya. Kalau namanya uji coba sebetulnya nggak perlu keseluruhan, namanya uji coba. Tapi kalau sanggup kita keseluruhan silahkan, baru kita nilai. Jadi P-nya apa? Perencanaan. Kalau katakan top chair-nya itu, kalau tiba di P-nya apa itu? Kalau dia PDSA. Perencanaan tentang apa itu? Kan harus paham kita sebetulnya, apa maksudnya sebetulnya. P-nya itu. Yang kita tentang apa? Apa? Pengantaran obat. Oke. D-nya apa? Hah? D-nya do gitu kan? Itu kan pelaksanaan. Apa beda do dengan action atau act? D dengan A itu sama-sama pelaksanaan juga. Tapi apa bedanya itu? Mustika? Apa beda? PDSA kan ada do dan action. Sama-sama melaksanakan itu. Apa bedanya? Kalau do sudah dilaksanakan, kemudian kalau action, Melaksanakan rencana. Iya, melaksanakan rencana. Plan-nya. Iya. Kalau action, ada tambahan evaluasinya. evaluasi di S gitu kan. Studinya itu evaluasi itu. Action-nya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, dijamin bisa paripurna. Apa itu actionnya? Maksudnya tindak lanjutin kembali itu apa? Hampir-hampir benar itu. Dari hasil yang didapat, setelah di-study atau dipelajari, Kalau studi itu kan cuma 2 hasilnya. Apa hasilnya? Ada 2 kemungkinan aja. Nah, kalau berhasil, lanjutkan uji coba.
itu eksen namanya, dilanjutkan terus gitu kan, dipakai itu istilahnya inovasi yang selama ini itu ya kita pakai lagi. Kalau tadi seperti tadi keterangan Bapak istilahnya tidak semuanya, ya ini kalau udah dipakai untuk semuanya lagi gitu kan, dipakai. Itu ya. Jadi kalau studinya tidak berhasil, terus diulang kemana siklusnya? Perencanaan yang mana lagi? Yang awal apa? Bukan perencanaan awal. Perencanaan, ya, perencanaan yang baru lagi. Karena perencanaan yang tadi udah nyata gagal, tidak berhasil. Rencana yang baru, plan yang baru, gitu kan? Belum sampai action itu, gitu. Kalau PDCA, apa bedanya dengan PDSA? Contohnya apa? Contoh nyatanya, ini yang penting kalau paham itu kan bisa mencontohkan dengan nyata. Apa? PDCA itu apa? Maksudnya? Yang paling gampang soal mutu, apa yang paling gampang contohnya? PDCA. Perbaikan SOP. Bukan. Apa? Ketidakpatuhan terhadap SOP gitu ya. Bukan perbaikan, tentu belum kita perbaiki. Enggak patuh terhadap SOP, langkah-langkahnya. Itu PDCA. Sederhana itu. Kenapa tidak patuh petugas melaksanakan SOP? Kenapa petugas Pak Dokter ini enggak menanyakan identifikasi pasien? Ya kan? Itu kan gampang. Bisa diselesaikan dengan PDCA. Plan, do, cek saja. Tidak perlu study. Kalau study itu lebih luas itu. Kenapa? Inovasi itu banyak variabel. Dari pihak masyarakat, lintas sektor. Kalau SOP cuma untuk satu orang. Kenapa Pak Giono dalam meriksa pasien nggak patuh gitu kan? Cuman permasalahannya Pak Giono gitu kan. Kira-kira begitu. Cek. Betul? Betul? Kalau dijawab betul kan ada harapan gitu kan. Baik, kami kira mungkin ada pertanyaan dari Pak Nasrul? Cukup? Atau dari Bu Riana ada tambahan atau ada arahan? Kami persilahkan. Cukup, oke. Baik, saya kira cukup panjang, udah 2 jam kita di sini. Jadi mungkin untuk sementara sebelum kita masuk ke ruangan masing-masing nanti ya, ruangan TKPP di mana Pak? Depan. TKSD UKM? Depan juga. Nyaman ya ruangannya? Oh, langsung nanya gitu. Oh, ada setting semua. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kita lakukan sampai saat ini. Terima kasih atas kehadiran dan interaksinya. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun dari ada kekhilafan dalam penyampaian kata-kata ataupun ada yang berkurang berkenan di hati. Kami akhiri sementara dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besi. Siapa kita? Tata nilai kita. Puskesmas Rimba Bujang 2. Maka pasti puas. Laskesi. Mudah, bermutu dan menyenangkan. Reakreditasi. Paripurna, paripurna, paripurna. Yes. Terima kasih Bapak. Oh, oke. Musik. Musik. Semangat, semangat. Kami dari Rimbo 2 paling oke dan paling kece menuju paripurna reakre. Layanan mutu kami tingkatkan, nilai prima tujuan kami.
Rimbo Bujang 2 pasti bisa, demi kemajuan kita bersama. Laskesi, Laskesi, Laskesi. Semangat reakreditasi, kami ucapkan terima kasih kepada surveyor yang telah datang, paripurna harapan kami. Semangat reakreditasi, akreditasi bersama Laskesi, surveyor yang baik. Laskesi di hati, mudah, bermutu dan menyenangkan. Laskesi, Laskesi. Semangat reakreditasi, kami ucapkan terima kasih kepada surveyor yang telah datang, paripurna harapan kami. Semangat reakreditasi, akreditasi bersama Laskesi, surveyor yang baik. Laskesi di hati, mudah, bermutu dan menyenangkan. Laskesi, reakreditasi, paripurna, 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 yes. Terima kasih Bapak. Mantap, luar biasa. Ya, pasti ada harapan. Ya, ya. Nggak dapat paripurna. Saya yang duluan nggak enak hati gitu. Ya kan? Saya yang duluan sedih sebetulnya dengan Pak Nasrul. Ya kan? Harusnya di sini paripurna, baru sekeliling paripurna. Kira-kira begitu. Gitu ya. Oke. Tapi dari jawaban-jawaban yang ataupun pertanyaan yang saya sampaikan tadi, jangankan petugas puskesmas menjawabnya, lintas sektor pun semangat menjawabnya. Ada harapan Pak Nasrul ya? Ada gitu ya. Oke. Saya lihat dari laporan kepala puskesmas, dari inovasi-inovasi, banyak sekali keterlibatan lintas sektor. Terutama dalam hal cuman pemberian obat jiwa begitu, janganlah pasien itu yang dibuat ribet. Kita yang memfasilitasi, termasuk Bapak Lurah dan Kepala Desa, dalam hal ini Camat juga memberi sokongan, karena itu untuk perlindungan masyarakat kita. Bayangkan kalau keluarga kita, padahal obatnya demikian banyak, ya kan? Dan gratis diberikan pemerintah, tapi itu sulit sampai ke tangan penderita, sedih kita gitu kan. Itu bisa kita cari langkahnya. Satu yang belum saya dengar inovasinya, tapi saya sangat ingin itu adalah program sekarang yang sangat dengan Posbindu, apa itu? Screening. Wah, oke, saya sudah sangat apresiasi. Karena dana desa itu salah satu pilarnya adalah kesehatan. 4 pilar kalau tidak salah saya. Salah satunya pilarnya adalah kesehatan. Jadi kalau kesehatan itu tidak dibiayai oleh dana desa, berarti ibarat pilar 3 cuman. Itu bisa rubuh itu bangunan, pincang jadinya Pak Camat, ya kan? Bisa miring tuh bangunannya gitu kan. Jadi salah satunya pilarnya kesehatan harus dibiayai oleh dana desa, tapi saya lihat di sini udah sangat banyak yang dibiayai oleh dana desa, terutama PTM, tapi hendaknya bukan hanya screening. Screening itu apa tujuannya? Untuk deteksi, belum diagnosa. Obat baru diberikan setelah diagnosa, setelah diperiksa oleh dokter. Jadi yang dideteksi, terdeteksi, wajib diperiksa oleh dokter. Itu maksudnya. Berapa orang yang terdeteksi dalam 1 tahun ini? Siapa penanggung jawab PTM? Berapa kira-kira? Tidak usah tepat-tepatnya lah. Kalau pertanyaan dengan saya, dengan survei bukan soal menghafalnya. Jawabnya boleh lihat buku, nanya teman juga boleh, nggak masalah. Tapi yang penting paham. Taruhlah misalnya 1000 kita temukan dalam tahun ini yang terdeteksi, apakah itu hiperkolesterolemia, hipertensi, DM,
Yang 1000 itu sudah diperiksa dokter enggak? Sudah dapat obat enggak? Itu yang harus sampai begitu. Bukan hanya terdeteksi saja. Gitu Pak Camat. Kalau cuma diperiksa saja kemudian enggak dapat obat, apa efeknya terhadap masyarakat? Enggak ada. Paling sakit ditusuk aja dia dapat. Kan begitu? Ya kan? Ditusuk jarinya, sakitnya aja, obat dia enggak dapat. Ujung-ujungnya apa? Kalau dia DM, nunggu koma diabetikum dulu, baru dia sampai puskesmas. Kalau hipertensi atau kolesterol, sudah ada efek samping, sudah ada stroke, baru sampai pelayanan kesehatan. Kasihan masyarakat kita. Obat hipertensi demikian banyaknya, nggak habis-habis. Obat DM juga banyak, obatnya juga murah, nggak mahal-mahal itu. Obat hipertensi itu, obat anti kolesterol itu juga murah, banyak. Itu yang harus dibuat. Kalau belum tercapai, itu bisa dibuat inovasi. Bagaimana supaya semua yang terdeteksi di pos bindu diperiksa oleh dokter. Artinya apa? Semua yang terdeteksi itu sudah punya rekam medis, sudah dapat obat dia. Oh, nggak bisa dia datang ke sini jauh, dokternya datang ke sana, ke desa itu, ya kan? Untuk memeriksa pertama, karena untuk memberikan obat kan harus diagnosa oleh dokter. Gitu harus dibuat. Ya, dan itu baru tercapai tujuan screening PTM. Tujuannya supaya dapat obat. Karena apa? Hasil penelitian 10 orang hipertensi di Indonesia Bapak Ibu, cuman 3 yang tahu bahwa dia hipertensi dan cuman 3 itu yang dapat obat. Yang 7 orang nggak dapat obat dari 10 penderita hipertensi. Kalau tempat 100 di sini, 30 cuman yang dapat obat, yang 70 nunggu dia stroke apa segala macam efek sampingnya, nunggu dia penyakit jantung kongestif segala macamnya. Kalau udah nunggu di sana kan namanya PTM, penyakitnya tidak menular tapi efeknya luar biasa gitu kan. Dan ini kalau bisa dibuat inovasi, misalnya tercapai nggak pemeriksaan screening kita? Ya bisa juga dalam acara rumah stunting, ada umur-umur yang bisa di screening, kita screening, atau ada yang datang ke puskesmas keluhannya bukan hipertensi, bukan DM, dia cuma batuk pilek, bisa kita screening, ya kan? Itu kan untuk inovasi juga sebetulnya, kira-kira begitu. Baik, itu kan cerita kita. Kalau surveyor, saya sebetulnya pendiam, cuma banyak cerita. Gitu. Baik, Bapak Ibu silakan kalau para undangan, kalau ada kesibukan lain, kami akan lanjutkan dengan acara survei. Jadi nanti masing akan masuk ke ruangan masing-masing, TKPP ataupun UKP dengan saya, TKSD UKM ataupun UKM dengan admin dengan Pak Nasrul. Baik, makasih.